Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengantar Psikologi Islam akan mewawancarai narasumber kita yaitu Bapak Agus Firmawan dengan tema Psikologi Islam dan juga Psikologi Barat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 061. Saya Dewi Abdulani, NIM 056. Saya Faridah Rizkyana, NIM 015. Berikut ini adalah video wawancara kami mengenai psikologi barat dan juga psikologi Islam. Nah, kira-kira perbedaan dan juga persamaan dari psikologi Islam dan juga psikologi barat ini seperti apa, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Kita mengkaji tentang psikologi Islam ya. Pertama, topik tentang perbedaan dan persamaan psikologi Islam dengan psikologi barat. Berbicara titik kesamaan, keduanya sama-sama mengkaji manusia. Manusia sebagai subjek dan juga objek daripada kajian itu sendiri. Nah, objek di dalam psikologi Islam maupun Barat sama-sama manusia sebagai objek material. Sedangkan sebagai objek formalnya ini ada ciri khas, yakni perilaku manusia. Yang perilaku manusia ini dalam perspektif Barat itu dia dianalisis berdasarkan kajian manusia sebagai makhluk psikofisik sosiologis. Sedangkan di perspektif Islam, di samping sebagai makhluk psikofisik sosiologis juga berketuhanan. Berarti kita sudah sampai kepada bangunan keilmuan, body knowledge, epistemologi daripada psikologi Islam. Itu perspektifnya adalah perspektif berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dan pertama. Nah, di dalam psikologi Barat, manusia justru dalam tanda petik didewa-dewakan, sehingga seolah-olah dia mempertuhan diri karena semua bisa dianu manusia. Tetapi kalau di psikologi Islam, bagaimana kita bukan kepada episosentris tetapi teosentris. Semua berpusat kepada Tuhan yang Maha Esa dan menguasai alam seisinya, termasuk manusia. Nah, terkait dengan berbagai macam metode di dalam psikologi Islam, kita di samping menggunakan metode-metode konvensional, juga ada metode-metode khusus yang itu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Begitu ya. Jadi psikologi Islam itu bisa dimaknai sebagai sebuah kajian keilmuan yang memfilter teori-teori Barat. Yang sesuai kita pakai, yang tidak sesuai kita cut. Yang kedua, sebagai corak, sebagai perspektif baru, bagaimana memandang perilaku manusia dalam perspektif atau pendekatan Islami, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini yang harus dipahami, dimengerti. Terus di samping itu, jenengan nanti di dalam buku yang saya susun di psikologi Islam itu ada berbagai macam perbedaan antara psikologi Barat dengan banyak alirannya itu dengan psikologi Islam. Saya sampaikan bahwa penyusun manusia itu kan jasmani, rohani. Jasmaninya adalah min sulalatin min tin, dari saripati tanah, yang terus nanti setelah Nabi Adam adalah min nutfah, kan gitu. Terus
dari nutfah ini nanti ketemu sel telur, terus terbuai, terus diletakkan fi qararin makin, tempat yang kokoh rahim seorang ibu itu 40 hari nutfah, 40 hari mudghah, 40 hari alaqah, 40 hari seterusnya sampai 9 bulan 15 hari itu sempurna. Kan begitu. Nah, proses 4 bulan triwulan pertama itu akhirnya ruh ilahiyahnya sebagai penyusun rohaninya, ruh ilahiyahnya ada dari Allah, itulah yang akhirnya membentuk nanti yang pembicaraan selanjutnya kepribadian, bahwa manusia kan tidak hanya asal jasmani rohani, tetapi dia nanti kan bergerak. Geraknya itulah yang akhirnya kita amati sebagai sebuah etik sikap, sebagai sebuah behavior tingkah laku di dia, kan begitu. Nah, apakah dia mau baik atau buruk itu tergantung kepada bagaimana respon dia terhadap luarnya itu yang akhirnya kita amati. Tetapi karena ada ruh ilahiyahnya ini, maka fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Aku alhamkan dalam diri manusia ada kecenderungan fujur jelek, ada kecenderungan baik takwa, kan begitu. Nah, kenapa dia bisa baik, kenapa dia bisa buruk, itu akhirnya kita amati. Yang itu semuanya kan sudah menjadi sebuah fitrah yang dari Allah. Nah, karena ada ruh ilahiyahnya inilah akhirnya yang harus kita pahami sebagai penyusun penciptaan manusia. Karena kita adalah berasal dari Allah. Semua yang berasal dari Allah itu baik, tapi setelah turun di manusia karena ada nafsu, maka akhirnya menjadi buruk. Kan begitu. Kenapa? Karena hati seseorang itu adalah hasil dari peperangan akal sehat dan nafsu seseorang. Kalau menang akalnya, maka hatinya baik. Kalau nafsunya mendominasi, maka nanti hatinya menjadi buruk. Nah, karena kita penyusunnya adalah dari ruh ilahiyahnya, maka nilai-nilai spiritualitasnya itu yang harus diperhatikan sebagai calon psikolog yang memaknai manusia dalam perspektif Islam tentunya, kan begitu. Maka jiwa yang hanya di psikologi barat itu dikaji gejala-gejala kejiwaannya, tetapi di Islam tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi lebih dalam daripada itu sampai tingkatan penyusun jiwa. Ada qalb, ada akal, ada nafsu, ada fitrah dan seterusnya, kan begitu. Sehingga kalaupun mereka bisa memahami dan teknologinya canggih dan sebagainya, tetapi kalau menafikan fitrah penciptaannya dari sisi spiritualitas, maka akan ada kegersangan, ada kegamangan meskipun kebutuhan jasmaninya terpenuhi, kan begitu. Maka lahirlah psikologi Islam sebagai sebuah corak, sebagai sebuah paradigma aliran baru yang konsep keilmuannya sebenarnya sudah 15 abad yang lalu bersamaan datangnya Islam. Gitu ya. Ada lagi? Ya, saya kira cukup. Makasih atas kunjungannya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Sami-sami nggih. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Saya akan banyak dalam ini misalkan belajar ya.